Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ustazah. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Mohon izin untuk memulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ustazah Tirta Meriska Lubis selaku pimpinan Pondok Hafizul Quran Nur Hidayah. Yang kami hormati Ustazah Suci selaku Ketua Pondok Tinggi Taluma Quran Nur Hidayah. Yang kami hormati Ustazah Anissa Nurfidia Juan SP selaku pemateri pada malam hari ini. Dan yang kami banggakan dan sayangi seluruh peserta dan santriwati Rumah Quran Nur Hidayah. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fajriah. Saya sebagai finalis Duta Dakwah Indonesia yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas tema tentang memperkuat identitas muslimah di era digital, yang merupakan sebuah topik yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh muslimah di era modern ini. Selanjutnya, untuk membuka acara kita, marilah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada Ukhti Sondra Ayunul Ilmiyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, saya mulai langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعون الله ورسوله والله خبير ما تعملون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ukhti Sondra Ayunul Ilmiyah atas pembacaan ayat suci yang Masya Allah. Semoga ayat Al-Quran ini tadi bisa dibacakan
dibacakan oleh Ukti Ilmiah bisa menambahkan barokah pada malam hari ini. Sebelum masuk dalam materi, akan ada sambutan dari Ustazah Tirta selaku pimpinan Pondok Quran Nur Hidayah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau dengar suaranya teman-teman semuanya ya. Ada sekitar 27 muslimah, baik santriwati rukun maupun bukan dan belum santriwati rukun. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh pengurus dan ustazah Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami hormati pembicara Uti Anissa Juan, moderator Uti Nurul, dan juga dari Duta Dakwah Indonesia batch 1 maupun batch 2, dan juga teman-teman semuanya yang berkenan untuk ikut belajar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Di Rukun kita ada kelas kajian banyak. Siapa yang ikut kemarin dari kajian pertama, tips muslimah cantik luar dalam, kemudian menjadi muslimah yang hebat. Kemarin kita kajiannya tentang pernikahan. Hari ini kita kajiannya tentang digital. Dan besok kita ada kajian lagi tentang talaki Quran, kita kajian lagi tentang lain sebagainya. Jadi kajian-kajian di Rukun ini akan terus ya teman-teman, dan ini diselenggarakan oleh Duta Dakwah Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu, izin memberi informasi, Duta Dakwah Indonesia adalah sebuah wadah untuk teman-teman muslimah bisa berdakwah seluas-luasnya sesuai dengan bidangnya atau passionnya masing-masing. Ada yang passionnya di bidang penulisan, ada yang passionnya di bidang digital, ada yang passionnya di bidang menulis, dan lain sebagainya. Jadi di Duta Dakwah ini kita memfasilitasi para muslimah agar bisa dakwah ke seluruh Indonesia dan juga dunia, sama-sama belajar. Dan sekarang sedang batch 2, jika teman-teman nanti ingin daftar untuk yang periode selanjutnya, jadi stay terus di grup dan jangan lupa follow Instagram Duta Dakwah Indonesia untuk informasi-informasi selanjutnya. Kemudian tentang Rukun, Rukun adalah wadah untuk belajar Al-Quran, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman di sini kalau pengen belajar Al-Quran secara online, teman-teman bisa daftar di kelas Rukun online, dan masih ada kesempatan sekitar 15 santriwati. Jadi di sini saya beritahu ya, teman-teman ada 29 muslimah. Jika teman-teman ingin menjadi keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah, ada kuota 15 orang khusus untuk kajian hari ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar Al-Quran tahsin, tahfidz, dan juga kajian-kajian, teman-teman dipilih 15 orang dari kelas hari ini. Dan itu yang tercepat. Jadi teman-teman segera bisa daftar kajiannya, bisa daftar Rukun di nomor langsung ya. Nah, di nomor ini ya, khusus teman-teman yang kajian pada hari ini. Ya, ada 30 muslimah. Jadi kita akan pilih ya, nanti kalau misalnya lebih, kita akan pilih yang tercepat teman-teman semuanya. Oh, Masya Allah. Sudah ada 3 yang ngechat ya untuk mendaftar. Insya Allah. Ya, cepat sekali teman-teman, langsung ya di copy paste terus langsung di chat ya. Sudah ada 4, 5. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat sekali teman-teman di sini. Ya, kuota akan menipis tentunya karena ini sudah diberitahu di awal. Biasanya moderator memberitahu di akhir ya nanti. Tapi ini saya khusus kajian hari ini kita beritahu untuk kelas tahsin ya, kelas belajar membaca Al-Quran. Teman-teman kelas menghafal Al-Quran di Rukun online akan dibuka khusus kelas
kajian hari ini 15 muslimah. Kelas akan dimulai insya Allah tanggal 10 Agustus. Masya Allah sampai ada yang telepon ya ini ya. Mohon maaf saya belum bisa angkat, insya Allah nanti akan saya balas. Ehm, Jadi silakan nanti kita belajar bersama-sama tentang memperkuat identitas muslimah di era digital. Kita mengetahui di era yang serba sosial media, serba dunia maya, kita muslimah harus bisa menjaga diri kita, tapi tidak lupa dengan eksistensi diri. Karena berdakwah sekarang itu juga dakwah digital, teman-teman. Kalau kita nggak paham tentang dunia digital, padahal anak-anak muda generasi Z itu banyak di sosial media. Maka mari kita menjadi pendakwah-pendakwah yang sadar pentingnya digital. Tapi dalam kita bermain dengan dunia digital, tentunya banyak hal yang perlu kita batasi, kita wanti-wanti, kita rem supaya kita tidak kebablasan. Maka itu kita kuatkan identitas kita sebagai muslimah dengan cara kita tidak melanggar syariat Islam. Kita turuti terus apa yang kita pelajari di syariat Islam tanpa meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari di Islam, teman-teman semuanya. Jadi semangat selalu belajar pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan kepada Uti Anissa. Kemudian jika ada sharing-sharing, silakan teman-teman semuanya. Nah, Alhamdulillah Uti Anissa ini sosial media spesialis ya. Jadi sudah berkecimpung di dunia sosial media itu sudah lama dan beliau juga penulis buku. Jadi hari ini sekalian beliau juga menyampaikan tentang buku beliau ya, Masya Allah produktif sekali teman-teman ya. Teman-teman di sini jadi kita mau berdakwah tuh dengan cara apa saja. Desain digital, kemudian menulis, kemudian kita menjadi kreator dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, ikuti kajian ini dengan semangat. Kalau perlu dicatat, dicatat. Kalau perlu didiskusikan, nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Tirta yang telah menyampaikan sambutan. Semoga yang disampaikan Ustazah Tirta bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Ustazah Anissa Nurfitria Juan SP. Beliau merupakan tim manajemen Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah dan pengalamannya sosial media spesialis berjariah pada tahun 2022 dan kedua bidang kemusliman FUSI FPUNS tahun 2020. Luar biasa ya sekali ya teman-teman narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masuk ya suara saya? Ya. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana Masya kabarnya Kak Nurul? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, panggilnya kakak aja ya. Ya. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar dengan mendengarkan materi yang Kak Anissa. Mohon maaf. Oke, selanjutnya teman-teman sudah tidak sabar ya mendengarkan pemateri kita pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai pemaparan materi kepada Ustazah Anissa Nurfitria Juan SP, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Nurul yang sudah memandu dan menjadi moderator pada malam hari ini. Baik, sebelumnya izin untuk membuka dulu ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, Alhamdulillah. Teman-teman semua di sini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ayo sebelumnya nih, teman-teman dari mana saja nih domisilinya atau asalnya atau tinggalnya di mana aja nih? Saya pengen tahu. Bisa on mic atau ini ya, di kolom chat juga boleh. Adakah yang dari luar pulau? Adakah yang dari Jawa?
Dari mana saja nih asalnya? Mungkin aja dari Kediri, Masya Allah dari Kediri. Ada lagi Sidoarjo. Masih Jawa Timur ya? Oh, ada yang dari Tangerang, Jabodetabek. Masya Allah, ada yang di Sulawesi. Banyak sekali ya. Depok. Kemudian ada dari Bandar Lampung. Ada dari Samarinda, Masya Allah sekali. Banyak ya teman-teman. Kita semua tersebar di beberapa daerah. Nah, ini sebenarnya kenapa saya menanyakan terkait dengan asal teman-teman semua gitu. Karena di media sosial itu kita terbatas. Maksudnya tanpa batas gitu. Kita bisa ketemu orang melalui online, baik itu melalui Zoom meeting, kemudian melalui media sosial lain seperti WhatsApp atau seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kita bisa menjangkau banyak orang dengan media sosial. Jadi hanya bermodalkan media sosial nih, kita bisa nge-reach, kita bisa ketemu dengan banyak orang meskipun hanya online. Nah, itulah kenapa Kak Nurul membuat topik ini. Kenapa? Karena di era sekarang ini sangat digital sekali gitu, sangat mengglobal sekali. Nah, makanya kita di sini nanti sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng sih, kenapa sih kita harus pakai media sosial? Kenapa sih kita harus tetap mempertahankan muslimah atau identitas itu sendiri di media sosial itu sendiri? Baik, sebelumnya Ana izin share screen dahulu ya. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang tidak terkendala nih, bisa on cam ya gitu. Kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Biar lebih terasa vibes-nya, biar lebih terasa ini pertemuannya. Gitu. Nah, oke. Untuk topik pada malam ini yaitu kita membahas terkait dengan memperkuat identitas muslimah di era digital. Why not? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak beraksi di media sosial? Kenapa kita tidak berdakwah di sosial media? Kenapa? Nah, alasannya itu adalah harus. Jadi bukan karena alasan aku buat media sosial cuma ikut-ikutan aja. Aku buat media sosial cuma buat senang-senang aja. Jangan. Kita jangan berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dampak dari media sosial itu sendiri sangatlah baik kalau kita bisa menggunakannya dengan baik juga. Sebentar ya. Udah nampak ya di layar semua. Oke, sebelum masuk ke sesi sharing session, izinkan memperkenalkan diri ya. Tadi udah dikenalin sama Kak Nurul ya, nama saya Anissa Nufitria Juwan, tapi karena terlalu panjang, disingkat saja Anissa Juwan. Nah, mungkin teman-teman bisa panggil Kak Anissa atau Kak Juan, boleh bebas mau panggil yang mana. Nah, di sini saya tertarik dengan kepenulisan, terutama di bagian konten. Itulah kenapa saya pernah berkecimpung di sosial media spesialis di Belajaria, yaitu merupakan startup aplikasi mengaji. Kemudian saya juga suka belajar atau menemukan hal-hal yang baru, karena menurut saya itu sangat menyenangkan. Itu. Dan teman-teman mungkin bisa berinteraksi dengan saya di Instagram, boleh banget itu di @anissa_juan. Oke, lanjut. Nah, untuk agenda kita pada malam hari ini, nah tadi saya udah menyapa teman-teman semua ya, gitu, terkait asalnya dari mana saja. Kemudian dari sini saya ingin ngasih rules atau apa ya ibaratnya, aturan, karena nanti kita ada main game untuk malam hari ini. Kemudian barulah nanti kita masuk ke sesi sharing, yaitu apa sih urgensinya kita harus bermedia sosial. Kemudian apa sih potensi yang bisa kita ambil melalui media sosial ini. Barulah nanti kita masuk ke sesi diskusi, kemudian sesi closing statement. Nah, rules-nya teman-teman semua diharapkan di sini fokus semua ya gitu. Yang rebahan mungkin bisa duduk sebentar aja gitu dan mungkin bisa menyiapkan catatannya ataupun bisa lewat notes HP bebas. Yang penting teman-teman bisa merasa nyaman, bisa merasa bahagia di forum pada malam hari ini. Kemudian teman-teman juga misalkan nih habis ini kan kita main game. Nanti kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman bisa menjawabnya melalui kolom chat ya. Kemudian saat sesi diskusi nanti teman-teman bisa aktif nih. Mungkin bisa bertanya, Kak gimana gini-gini, atau Kak kenapa ya, atau mungkin teman-teman bisa ngasih topik diskusi agar nanti kita bisa ngobrolin banyak hal terkait dengan media sosial. Dan terakhir nanti ada attractive prize dari Kakak.
Gitu. Apa? Ini teman-teman udah tahu ya ada di pamfletnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gamesnya nih. Nah, teman-teman di sini punya media sosial kan? Ini yang bisa yang punya, Punya Ustaz. punya semua ya. Ada yang nggak punya nggak? Nggak ada. Berarti fix punya semua kan ya? Oke, punya semua. Lanjut. Nah, sekarang sejak umur berapa teman-teman punya media sosial? Ayo, sejak umur berapa? 18. 18. Yang lain? Umur 12, umur 12. Aku SMP. Ada lagi yang lebih muda dari 12? Ada nggak? Nggak ada. Berarti paling muda umur 12 ya. Sejak umur 11. Aku SD. Oke, close ya. Oke. Dulu kakak itu punya media sosial, kalau email ya. Kalau email tuh SMP. Tapi kalau media sosial seperti Instagram itu waktu SMA. Kenapa kak kok baru punya? Nggak tahu ya. Maksudnya dulu kan di zaman kakak itu zaman apa namanya yang BBM. Ini ya BBM ya. BBM Message itu tuh kakak nggak punya. Terus juga email pun dibuatkan temen. Kemudian baru dibuatkan Facebook dan dibuatkan Instagram itu pun kakak buat karena kakak kan ikut seperti ekstrakurikuler dan berada di bidang media sosial. Nah, otomatis kan harus punya Instagram kan. Nah, itulah semenjak itu kakak mulai belajar di media sosial. Ah, iya, Twitter pun juga kakak nggak punya. Bener-bener iya. Ingat banget juga zamannya Twitter. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian nih, apa alasan teman-teman semua sehingga memutuskan untuk membuat media sosial? Mungkin ini kalau ada yang mau on mic boleh untuk mengutarakan alasan kenapa pakai media sosial. Boleh? Ada yang mau? Nggak apa-apa. Ayo, ayo. Berinteraksi sama teman. Oke, untuk berinteraksi sama teman yang lain ada. Dulu FOMO aja. Bangun personal branding, Kak. Oh, Masya Allah, personal branding. Bagus, bagus. Kemudian ada apa nih? Dulu FOMO aja. Iya, nggak apa-apa. Kan masih kecil. Awalnya untuk komunikasi sama keluarga, Masya Allah. Untuk bersosialisasi. Mungkin awalnya ikut-ikutan, Kak. Menjelajahi dunia maya. Seru ya kita bermedia sosial. Oke, lanjut. Mungkin alasan teman-teman sangat, apa ya, sangat variatif ya. Bagus, bagus. Lanjut ya. Oh, ini, oke. Kemudian digunakan untuk apa saja media sosial? Apakah untuk nge-follow artis, atau untuk stalk orang lain, atau untuk posting, atau untuk apa nih teman-teman? Untuk apa saja nih media sosial yang digunakan? Sharing, Kak. Izin Sharing. menjawab, Kak, untuk Oh, cari-cari info lomba, terus kayak hmm. info beasiswa, dan juga bikin konten. Oh, Masya Allah. Terima Untuk kasih. bikin, untuk bikin konten, kemudian untuk mencari informasi, mencari ide, apalagi nih. Sharing, talking, posting, Masya Allah. Wah, dibuat vlog juga. Cari informasi. Oh, melihat dakwah kajian. Dulu mencari keluarga jauh dan sekarang untuk mencari ilmu dan menyebut nama. Masya Allah. Alhamdulillah ya, semuanya positif sekali ya teman-teman menggunakan media sosialnya. Oke, lanjut. Nah, kakak penasaran. Teman-teman follow apa saja di media sosial? Ini seru banget nih. Ada nggak apa ya sebenarnya orang atau akun yang teman-teman itu follow dan suka banget sama akun itu? Boleh, boleh sharing. Boleh on mic, boleh lewat chat. Follow apa aja di media sosial. Ustadz Adi Hidayat Kak, akun dakwah. Masya Allah yang lain. Apa ini? Oh, penulis. Oh, Masya Allah. Ada yang lagi, ada lagi. Akun apa yang di follow? Kebanyakan belajar untuk bahasa Arab. Masya Allah. Oke. Apalagi akun dakwah, parenting, dan motivasi. Alhamdulillah ya positif semua ya teman-teman. Public figure yang berkecimpung sama dunia psikolog, penulisan, pejabat, artis Korea.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, salah lanjut. Oke, pasti ya kita, aku mungkin Kak Salsa, Salsabila, satu influencer yang banyak memotivasi. Ustadz Hanan, ya salah. Oke, close ya. Oke, makasih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman buat sosial media ini banyak ya alasannya gitu. Nah, kita kan nge-follow orang, itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapat dari orang tersebut? Apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari akun tersebut? Pernah nggak teman-teman berpikiran seperti itu? Nah, itu tuh penting sekali. Kenapa? Karena apa yang kita follow itu biasanya bisa menjadi algoritma Instagram maupun media sosial lain untuk memunculkan di timeline teman-teman baik di explore maupun di search maupun di sponsor. Jadi teman-teman mungkin bisa nih ya kayak memilih atau memilah nih kira-kira akun apa aja yang harus aku follow sesuai nggak sama minat aku, sesuai nggak sama kebutuhan aku. Itu agar apa? Agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi ini sebenarnya apa yang kita follow itu sebagai bentuk perlindungan kita. Itu ini penting banget. Mungkin jangan menyepelekan asal follow ya, karena saya pernah merasakan, pernah riset juga, jadi membuat akun Instagram tersendiri. Dan apa yang saya follow itu berbeda dengan apa yang saya follow di media sosial utama, atau ibaratnya second account lah. Itu benar-benar beda. Apa yang di akun utama saya dan apa yang di second account saya itu sangat berbeda isinya. Nah, itulah yang menunjukkan, oh berarti apa yang kita follow itu menunjukkan apa yang muncul di media sosial kita. Ya lanjut. Oh, ini udah ya tadi. Oh ya, buat teman-teman semua betul banget. Iya, betul kan? Oke, teman-teman semua yang punya Instagram nih mungkin jangan lupa ya untuk follow Rumah Quran Nur Hidayah @rukun.id gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa tag postingan di sana gitu. Ada postingan terkait dengan motivasi, konten-konten edukasi. Kemudian kalau teman-teman tag reelsnya itu ada cara baca Al-Quran yang benar, kemudian ada kisah-kisah sahabat juga, teman-teman bisa cek di @rukun.id. Kemudian kalau ingin belajar tahsin ataupun ingin menghafal Al-Quran juga bisa ikut kelas-kelas di Rukun gitu. Kita sangat terbuka sekali di Rukun ini. Dan kemudian teman-teman juga bisa follow Instagram @dutadakwah.indonesia. Nah, tadi kan Kak Nurul nyampein ya bahwa Kakak Nurul merupakan finalis Duta Dakwah Indonesia. Nah, teman-teman jika ingin tertarik bergabung juga bisa nih follow Instagram dutadakwah.indonesia. Gitu. Oke, lanjut. Oh, ini sebentar ada komen lagi. Mengikuti perkembangan zaman selama bisa menempatkan sesuai kebutuhan yang membawa kemaslahatan atau positif. Iya, betul sekali setuju. Oke, nah sekarang nih, ini kayaknya terakhir ya. Pertanyaan terakhir kah? Oh iya benar. Oke, nah sejauh ini manfaat apa yang teman-teman dapatkan dari media sosial? Tuh, boleh di-sharingkan nih kira-kira sejauh ini semenjak umur 11 tahun atau semenjak umur 12 tahun sejak teman-teman memakai media sosial itu mendapat manfaat apa aja? Ini ada yang Banyak mau dapat ilmu Kak. ya dapat ilmu Kayak Masya Allah. kayak apa namanya, biasanya kan kita tuh susah ya dulu sebelum ada media sosial, susah banget Ya, buat dapet informasi atau mau belajar gitu kan. Biar kita ngeles gitu kan milihnya. Tapi kalau semenjak ada media sosial, kita tuh bisa nyambi belajar di YouTube atau di Instagram kayak gitu. Jadi lebih banyak dapat ilmu sih. Masya Allah ini ya banyak ilmu di media sosial ya karena kita bisa akses apapun. Ya, terima kasih ya Kak Nur. Kemudian dari komen nih ada yang ini. Memotivasi aku banget buat jadi orang yang bermanfaat kayak mereka. Kalau artis Korea cuma hiburan. Iya bener. Kemudian banyak banget Kak ilmu-ilmu yang didapatkan ya. Ilmu pengetahuan baru, motivasi, politik Islam, sejarah, bisa lebih baik lagi. Banyak sih Kak buat aku. Oh ini yang bagus. Banyak sih Kak buat aku lebih percaya diri karena ada dukungan dari orang sekitar. Ini jawaban yang berbeda ya dari semuanya. Informasi terkini di belahan dunia lain. Relasi. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman sudah mendapatkan manfaat ya, antaranya mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, kemudian nanti motivasi, dan bisa lebih percaya diri serta mendapatkan relasi. Alhamdulillah semuanya mendapatkan manfaat yang baik-baik, yang positif dari media sosial. Oke, sekarang, nah kita lanjut ke bagian ini.
urgensinya. Kira-kira apa sih pengaruh media sosial dalam kehidupan? Tadi kan kita sudah diskusi ya terkait dengan apa sih manfaat media sosial, apa sih yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau kita menarik benang merahnya, itu yang pertama kita bisa berinteraksi. Tadi ada yang komentar, aku bisa silaturahmi ke keluarga aku, bisa komunikasi ke teman, komunikasi ke keluarga yang jauh. Ya, betul sekali. Di media sosial kita bisa berinteraksi, bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Ini sangat-sangat mengglobal. Kemudian terkait dengan hiburan, tadi juga ada yang bilang kalau nge-follow artis buat hiburan Kak. Iya, betul sekali. Kita bisa mengakses apapun gitu. Entah itu influencer, entah itu artis, entah itu konten-konten gitu. Karena kan konten yang disajikan di media sosial itu sangat sangat beragam sekali gitu. Makanya segala sesuatu itu bisa kita temukan di media sosial, bisa menjadi hiburan tersendiri gitu. Sehingga mungkin bisa jadi kita lebih suka bermedia sosial daripada berinteraksi sosial secara langsung. Ada yang seperti ini nggak? Jangan sampai ya teman-teman, karena kita eh, hidup di dunia ini jangan terpaku online terus. Kita harus berinteraksi juga secara langsung. Mungkin boleh kalau kita bermedia sosial, tapi ada waktunya dan kita harus menyesuaikan dengan situasi juga kondisi. Misalkan nih, kita lagi ketemu sama keluarga, kita lagi ketemu sama teman. Nah, itu kan berarti kita lagi quality time. Nah, makanya kita manfaatkan untuk berinteraksi saja bersama mereka, malah jangan asik untuk main sosmed sendiri. Itu diperhatikan adabnya. Nah, kemudian juga pengaruhnya itu kreativitas. Tadi aku udah dengar aku lebih percaya diri di media sosial gitu karena ada support teman-teman dan keluarga itu bagus banget. Selain itu kita juga bisa menambah kreativitas. Tadi ada yang komen, kok aku bisa mendapatkan informasi nih. Nah, selain itu juga kita bisa mendapatkan kreativitas. Kenapa? Karena nih, misalkan kita buka media sosial, maka kita bisa menemukan hal baru. Kita akan mengetahui banyak-banyak hal baru. Nah, hal-hal baru itu mungkin bisa kita apa ya modifikasi, bisa menginovasi kita untuk menghasilkan hal-hal baru juga, baik itu konten atau untuk diri kita sendiri. Nah, nah, kemudian sampai sini nih, kira-kira bermedia sosial teman-teman mendapat hikmah atau mendapat musibah. Mungkin teman-teman bisa merenungi gitu atau memikirkan baik-baik nih. Kira-kira selama ini apa sih yang aku dapat dari media sosial? Sudahkah aku mendapat hikmah atau malah aku mendapat musibah? Dapat dua-duanya. Jangan sampai ya. Mari kita usahakan bermedia sosial untuk mendapatkan hikmah. Gitu. Gimana Kak cara mendapat hikmah? Mari kita lanjutkan. Oke. Oh, nah, sekarang masuk ke urgensi nih. Apa sih pentingnya kita sebagai muslimah menjaga identitas di era digital gitu. Nah, kalau dari persepsi saya nih, itu kita balik lagi ke alasan Allah menciptakan manusia. Teman-teman pernah berpikir nggak kira-kira apa sih alasan Allah menciptakan manusia? Tuh, yang pertama, kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kemudian sebagai khalifah di bumi, dan juga untuk berdakwah ke semua orang. Mari kita breakdown satu persatu terkait tiga alasan penciptaan manusia ini, sehingga kita harus menjaga identitas muslimah di era digital. Udah ganti belum? Ah, oke, udah. Oke, yang pertama terkait ibadah. Sebentar, open. Nah, ya. Nah, di Quran surat At-Tin ayat 4 sampai 6 dijelaskan bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di sini yang menjadi highlightnya ialah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kira-kira kenapa sih Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya? Itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ini kalau teman-teman lihat, Allah kan nggak hanya menciptakan manusia aja, tapi
juga ada hewan, kemudian juga ada tumbuhan gitu. Tapi yang bentuknya yang paling baik atau yang paling sempurna itu ialah manusia gitu. Jadi kita diistimewakan sama Allah gitu dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Kita diciptakan sebenarnya sebaik-baiknya agar apa? Agar kita bisa beribadah secara maksimal gitu. Dan di dalam Islam itu kita diajarkan agar tidak terlihat lemah di hadapan manusia gitu. Karena apa? Karena tujuan agama Islam itu ialah simbol kesejahteraan manusia di hadapan Allah. Misalnya nih, hadirnya Islam ini berhasil secara bertahap. Mungkin kalau teman-teman lihat mulai dari zaman jahiliyah atau zaman-zaman dulu yang mana wanita itu dianggap remeh, kita itu sebagai wanita diremehkan gitu, nggak bisa apa-apa, harus di rumah aja gitu. Tapi karena ada Islam, Islam itu yang memuliakan wanita, maka kita harus menjaga kemuliaan wanita sendiri di zaman sekarang ini, apalagi di zaman digital ini gitu. Jadi kita tidak perlu merasa insecure atau tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lainnya karena karena Allah udah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Dan juga selain untuk beribadah pun kita diciptakan seperti itu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan dan juga potensi yang diberikan. Lanjut. Nah, yang kedua terkait dengan khalifah di bumi. Gitu. Apa sih khalifah? Khalifah itu mungkin bahasa sederhananya aja ya, gitu. Ialah sebagai pemimpin gitu. Kita wajib untuk menjadi khalifah karena tujuan manusia di bumi selain untuk ibadah ialah menjadi khalifah di bumi. Minimal banget menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 84 yang mana disebutkan setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, di sini yang perlu di highlight yang di highlight ialah tadi udah dicoret nggak sebentar? Oh bisa, oke bisa. Bentar mau ganti warna dulu. Oke, nah yang perlu di highlight ialah nih di bagian pembawaan. Kemudian di bagian nih jalannya gitu. Syakilah. Nah, syakilah ini pembawaan, kemudian sabilah ini adalah jalannya. Nah, Al-Isra ini merupakan modal kita. Modal kita untuk apa? Modal kita untuk menjadi khalifah di bumi. Itu. Syakilah atau pembawaan itu merupakan keadaan kita, merupakan potensi kita, merupakan potensi yang diberikan Allah agar kita bisa menjadi khalifah di bumi. Nah, kemudian sabila ini yang merupakan jalan, ini yang dimaksud ialah jalan yang diberikan Allah gitu. Jalan yang kecil-kecil, jalan yang mungkin kita belum tahu jalan seperti apa, tapi Allah udah persiapkan sebaik-baiknya untuk kita menjadi khalifah di bumi. Nah, untuk itulah kita di media sosial itu bisa kok kita menjadi khalifah ini dengan cara menyebarkan kebaikan, dengan cara kita sharing-sharing konten yang edukatif, yang positif. Untuk apa? Untuk kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak hanya di real life aja, tapi kita juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar di media sosial. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu dakwah gitu. Nah, tugas kita selain ibadah khalifah itu juga untuk dakwah. Ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin itu ialah orang-orang yang beriman. Analoginya ya, orang yang beriman itu seperti petani. Tahu kan teman-teman petani? Ya, jadi ini kalau petani kan anggap aja petani apa jadi petani sayuran, petani buah-buahan yang mana kan para petani itu menanam. Kemudian nanti mereka merawatnya, memberi pupuk, kemudian memberi obat atau pestisida biar nggak kena hama, biar nggak kena penyakit. Pokoknya dirawat bener-bener lah biar apa? Biar bisa panen buahnya, biar bisa panen sayurannya. Nah ini sama analoginya seperti orang-orang beriman, yang mana kita bisa menanam kebaikan di mana aja. Kita bisa menyebarkan kebaikan di mana aja. Gitu.
Kemudian kita mungkin bisa merawat kebaikan itu dengan baik. Gitu. Kita bisa mengelola kebaikan itu. Kemudian kita sabar. Dan nanti kita bisa memanen nikmatnya itu atau memanen hikmahnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kasusnya deh di media sosial. Mungkin kita bisa mempersiapkan nih, aku ingin buat konten ini deh, aku ingin buat konten A, konten B. Ini kita udah kelola nih kontennya. Kemudian kita rawat nih kontennya. Kira-kira aku mau bikin apa lagi ya? Dan dievaluasi kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang-orang gitu. Sudahkah aku betul-betul menggunakan media sosial yang baik-baik gitu. Setelah kita sebarkan, dan mungkin followers kita atau orang-orang lain itu mendapatkan manfaat dari akun kita. Nah, maka manfaat itu yang bisa menjadi kebaikan buat kita, yang bisa menjadi hikmah yang bisa kita panen di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman ya, semoga kita tidak gagal panen ya, gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan harapannya kita tahu nih, tugas spesifik apa kita di dunia ini untuk menjadi garda terdepan dakwah. Tuh. Kemudian, nah terus gimana sih Kak caranya kita menjaga identitas muslimah di era digital ini? Mungkin ada 5 ya tips dari saya terkait dengan menjaga identitas kita. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan kita apa untuk pakai media sosial? Kemudian, potensi apa sih yang bisa kita kembangkan? Kemudian segmentasi, kira-kira apa Ya, tujuan kita. se, Kemudian kita juga harus percaya diri nih terkait apa yang kita lakukan gitu. Mungkin kalau kita melakukan kebaikan, kenapa kita tidak percaya diri? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Baik, kita breakdown satu persatu. Yang pertama nih, apa tujuan kita bermedia sosial? Tadi kita sempat diskusi ya terkait apa sih tujuan teman-teman atau alasan teman-teman untuk bermedia sosial. Nah, itu juga udah bagus gitu. Ada yang cari informasi, kemudian ada yang bikin konten, ada yang bikin vlog juga, masalah sekali. Nah, itu juga udah bagus dan mari kita tambah lagi nih tujuan kita bermedia sosial yaitu untuk menunjukkan identitas muslimah kita, untuk berdakwah juga. Kenapa? Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Selain itu, ada hadis riwayat lain yang mana disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, analogi ini seperti analogi petani yang saya sampaikan di awal tadi, yang mana kita menanam kebaikan, kita merawatnya, kemudian kita panen kebaikan itu di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman coba kita evaluasi nih, udah bener nggak niat kita di media sosial? Udah betul nggak apa hal-hal yang kita lakukan di media sosial? Ada nggak hal-hal yang kita lakukan yang menyalahi aturan? Ada nggak hal-hal yang kita lakukan yang malah merusak identitas kita sebagai muslimah? Jadi teman-teman berhati-hati terhadap media sosial, jangan sampai dengan bermedia sosial itu menghilangkan ijah dan marwah kita sebagai muslimah. Nah, lanjut ya, selain tujuan, nah, ada segmentasi media sosial. Apa sih Kak segmentasi itu? Bahasa mudahnya sebentar. Segmentasi itu seperti target atau cakupan gitu. Kita mau berinteraksi sama siapa di media sosial. Itu kita ingin menyapa siapa saja di media sosial. Nah, ingat hal ini kenapa? Agar kita tidak sia-sia di media sosial, agar kita tidak membuang waktu di media sosial. Misalkan nih, aku buat media sosial untuk konten sharing-sharing tentang pendidikan. Oh, oke, boleh. Berarti nanti targetnya kakak ialah mungkin bisa anak-anak SMA yang ingin melanjutkan kuliah. Atau, kak, kayaknya aku bermedia sosial mau sharing-sharing nih terkait dengan fashion muslim. Boleh, nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa nunjukin kita dengan pakai pakaian muslimah tetap bisa kok stylish, tetap bisa kok meskipun sederhana, meskipun minimalis, kita tetap bisa kok untuk berpakaian muslimah. Itu juga boleh. Contoh lain, aku pakai media sosial, ini targetku untuk orang-orang yang suka baca. Itu boleh, dan teman bisa sharing-sharing tulisan, motivasi, quote, atau prosa yang lain-lainnya. Boleh banget. Jadi teman-teman tentuin nih kira-kira segmentasi media sosial teman-teman tuh apa aja, siapa aja, biar kita tidak membuang-buang waktu di media sosial.
Kemudian, nah, sudahkah kita mengenali diri dengan percaya diri? Gitu. Mungkin ada yang penasaran ya, atau bertanya-tanya, Kak, kok ini ya saya nggak percaya diri ya di media sosial gitu. Sebentar, kan kita bermedia sosial kan tujuannya bukan untuk menunjukkan wajah kita, tapi kita tujuannya untuk menunjukkan identitas muslimah kita. Jadi nggak wajib untuk menunjukkan wajah kita, bahkan kita bisa kok bermedia sosial tanpa menunjukkan wajah. Ini teman-teman bisa melihat ada beberapa akun yang tanpa sama sekali menunjukkan wajah, tetapi beliau bisa untuk memberikan manfaat banyak terkait dengan konten-kontennya, tentang konten tulisan, mungkin sharing-sharing tentang insight-insight yang didapat melalui kajian yang diikuti, atau mungkin terkait dengan vlog kan juga bisa ya, misalkan nih daily vlog seorang muslimah itu kan juga bagus. Daily vlog kuliah, tapi daily vlognya itu tidak menunjukkan wajah itu juga boleh. Jadi teman-teman nggak harus menunjukkan wajah, tetapi bisa kok kita bermedia sosial dengan konten-konten yang kita sajikan. Banyak beragam teman bisa riset di media sosial. Kemudian cara biar kita bisa percaya diri ialah dengan percaya dia. Siapa? Allah. Gitu. Jadi tadi ada di surat Al-Isra ya, tadi yang Syakila pembawaan atau potensi. Nah, Allah tuh udah sebutkan di ayat tersebut bahwa Allah memberikan pembawaan atau memberikan potensi kepada setiap manusia biar apa? Biar manusia ini mengembangkan potensi tersebut sesuai jalannya, sesuai sabila, sabila kan jalannya, sesuai jalannya dan bisa dimanfaatkan atau disebarluaskan se apa seluas-luasnya. Jadi untuk naikin percaya diri, kita bisa percaya sama dia, percaya sama Allah. Kemudian kayaknya terakhir ya. Kemudian kita meminta petunjuk gitu. Ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Mungkin kita udah memiliki apa ya, strategi gitu. Strategi untuk bermedia sosial, tapi tetap kita jangan sombong. Kita tetap harus meminta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku niat pakai media sosial untuk ini. Tolong mudahkanlah jalanku. Tolong berilah aku hidayah setiap hari. Yang paling terpenting, minta untuk dikuatkan hatinya, diteguhkan hatinya. Doa yang jamu kolibal, full sabit kolbi ala dinik. Gitu. Biar apa? Biar kita tetap di jalannya. Biar kita tetap di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang baik. Gitu. Karena kalau kita jalan tanpa petunjuk Allah, kita mau jadi apa? Nah, teman-teman ingat. Jadi, jangan lupa untuk terus meminta petunjuk dan doa kepada Allah. Itu biar apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan petunjuk lindungan darinya. Gitu. Nah, misalkan nih, teman-teman tadi ya terkait dengan potensi nih. Jadi potensi itu kira-kira teman-teman mau bersyukur atau malah kufur. Jadi hati-hati dengan potensi yang kita punya. Hati-hati dengan potensi yang kita cari. Jangan sampai hal tersebut malah membuat kita menjadi kufur. Jadi kita harus memiliki mindset, kita harus bersyukur dengan potensi yang kita punya, dengan cara mengembangkannya. Tuh. Oke. Nah, saya jadi keingat waktu lupa ya zaman kapan itu ikut kajian dari Bang Zaki Arifai. Beliau merupakan ketua kami, tahu ya ketua kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Beliau juga sering jadi narasumber kajian, terus juga nulis buku juga beliau yang mana pernah mengatakan di kajiannya tentang media sosial, yaitu menguasai medsos itu penting, apalagi di era digital sekarang. Dan dia menambahkan, suka tidak suka, kita harus bermedsos, tetapi harus bijak menggunakannya gitu. Nah, aku mungkin pernah berpikir ya, kenapa sih kita harus bermedia sosial gitu? Kan katanya bukan suatu hal kewajiban. Tapi setelah kita mengetahui alasan Allah dalam menciptakan manusia, yaitu ibadah, khalifah, dan dakwah. Nah, mungkin ini bisa menjadi alasan kita untuk bermedia sosial yaitu dengan menyebarkan kebaikan atau dengan berdakwah. Eh, Dan juga
tagline yang beliau sampaikan terkait dengan media sosial yaitu kuasai medsos, kuasai diri, dan kuasai dunia gitu. Kita kuasai medsos dengan konten-konten yang kita sajikan, kemudian kita kuasai diri kita dengan potensi yang kita punya, dan kita kuasai dunia dengan kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan. Oke. Oke, lanjut ya. Ini mungkin sedikit teknis, ya betul, sedikit teknis terkait dengan bagaimana sih Kak caranya kita membuat konten gitu ya. Bentar, bentar ya teman-teman. Nah, oke. Agak ngelag sedikit. Nah, ini dalam buat konten mungkin kita bisa apa ya, nge-breakdown gitu terkait konten-konten yang mau kita sajikan. Ada entertaining, ada inspiring, edukasi, dan juga convincing. Nah, untuk membuat konten ini kita harus tahu apa sih konten yang akan kita buat gitu. Kira-kira apa sih konten-konten yang disukai di media sosial? Mungkin sekarang bisa diisi dengan konten edukasi, konten bisnis, fashion, tulisan, buku, muslimah, atau apapun itu. Dan dalam membuat konten, upayakan kita bisa menggunakan desain yang bagus gitu, yang menarik, dan juga kita bisa menggunakan hashtag maupun algoritma-algoritma media sosial sesuai dengan media yang kita pakai. Nah, kalau kita udah ketemu tujuan kita, maka kita tentukan kita mau fokus ke mana? Mau ke Instagram kah, ke Twitter kah, ke TikTok kah, Facebook dan yang lainnya gitu. Jangan apa ya, jangan semua media sosial dipakai. Itu kenapa? Takutnya nanti kita nggak mencapai goals. Mungkin kita bisa fokus ke satu dulu. Kalau kita udah mencapai tujuan itu, baru kita merambah ke media sosial lain. Gitu. Dan kita juga harus bisa membedakan peran kita ketika bermedia sosial di beberapa platform tersebut. Gitu. Agar apa? Agar dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik. Gitu. Aku nih teman-teman sebentar. Sebentar ya, ada distract sedikit. Saya izin untuk off cam sebentar aja 1 menit. Baik, saya lanjutkan ya. Kayaknya terakhir terkait dengan algoritma tadi ini menyinggung sedikit saja teman-teman biar tahu dikit terkait dengan algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, beberapa hal terkait dengan algoritma ada engagement. Engagement itu merupakan kira-kira seberapa jauh atau seberapa populer sih konten konten yang kita sampaikan di media sosial. Kemudian ada relevansi, jenis konten apa sih yang kita interaksikan di media sosial. Kemudian ada relationship, kira-kira akun-akun apa sih yang kita follow, yang komentar ke akun kita. Terus ada timeline media sosial kita. Kira-kira mau posting berapa kali, mau posting berapa lama gitu. Terus juga ada profile search, kira-kira kita mau branding diri kita sebagai apa. Kemudian ada direct shares, itu postingan akun orang lain yang kita share. Kemudian ada time spend, kira-kira durasi yang kita habiskan untuk bermedia sosial berapa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya sampai di sini terkait dengan sharing-sharing mempertahankan identitas muslimah di era digital. Mungkin buat teman-teman yang ingin diskusi atau yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan. Oke, saya kembalikan ke Kak Nurul. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustazah Anissa yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta. Silakan mengaktifkan kamera atau fitur raise hand jika ingin bertanya langsung.
atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Dan kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Namun sebelum itu mohon izin Ustazah Nisa, apabila teman-teman bertanya, pertanyaannya akan dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu. Langsung aja biar bisa komunikatif ya. Baik, karena dari narasumber meminta untuk menjawab secara langsung, maka silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan menyebutkan nama, asalnya, kemudian pertanyaannya. Kepada Kak Nur Hidayah, kami persilakan. Terima kasih Kak Nurul sudah mempersilahkan. Uh, Masya Allah tadi bagus banget ya Kak Anissa, materinya sangat apa ya, sangat relate banget untuk di kehidupan yang sekarang ini, sosial media. Saya Nur Hidayah, asalnya dari Samarinda. Izin bertanya Kak, kadang kan kita kalau di sosial media tuh sering buat konten-konten yang ada rasa untuk ingin menampakkan diri gitu. Pasti ada rasa yang kita ingin juga dilihat gitu sama orang. Dan gimana sih caranya supaya kita tuh mengurangi rasa-rasa itu? Karena kadang tuh kayak, oh kayaknya keren deh kalau pakai foto ini gitu, terus captionnya yang bagus gitu. Karena kadang tuh kayak, pengen juga dilihat orang kayak gitu. Kadang kan ada rasa-rasa yang kayak gitu. Terus tuh yang kedua, maaf ya Kak, banyak jadinya. Yang kedua, eh, kadang ada rasa kita yang nggak pede untuk memberikan, misalnya kita baca buku nih Kak, terus kita tuh pengen gitu nyebarin ke media sosial, walaupun nggak pakai konten wajah kita itu enggak, tapi kadang tuh nggak pede gitu. Bener nggak sih, kadang tuh ngerasa bener nggak sih yang kita sampaikan, ih kok kayak sok bijak banget kayak gitu. Gimana buat membuat diri kita tuh untuk percaya apa yang kita apa kontenkan gitu. Terima kasih Kak. Ini langsung saya jawab ya Kak Nurul. Oke, oke. Baik. Sebelumnya, oh ya, maaf ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nur Hidayah. Ini panggilannya siapa ya? Kak Nur atau Kak Hida? Aca, Ustaz. Kak. Aca. Panggil Aca aja. Jauh Aca. ya. Oke Kak Aca, terima kasih ya udah menyimak dan memberikan topik diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan ini ya, ada rasa ingin menampakkan diri gitu ya, Kak, betul ya. Kayak kita ingin dipandang, wah, kita ingin dipandang, wow, kayak gitu ya. Bener pertanyaannya, aku make sure lagi. Oke, Benar, benar Kak. oke, betul, betul, baik. Oke, mungkin di posisi itu, sebentar, saya coba flashback, pernahkah? Oke, pernah. Kayaknya waktu itu awal-awal saya buat Instagram waktu SMA gitu. Waktu itu saya buat Instagram gitu terkait dengan kepenulisan kayak gitu. Saya sering kayak bikin cerita atau bikin cerita atau bikin puisi-puisi di apa namanya di Instagram gitu, dan mungkin juga ada rasa kayak ingin apa ya, ingin dilihat kayak ini loh aku beda, maksudnya ini loh aku tuh nyajiin konten-konten tulisan kayak gini kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana cara kita untuk nyikapin hal tersebut, yaitu balik ke niat awal kita, tujuan awal kita apa sih untuk nge-share hal itu di media sosial. Takutnya ya Kak, takutnya kalau misalkan nih kita pingin ada rasa ingin dilihat, kita ada rasa ingin tidak wow. Nah misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi, itu bisa buat kita kecewa. Kalau kita kecewa ada dua hal kemungkinan, kita akan evaluasi atau kita akan undur diri. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, makanya kita kembalikan ke niat awal kita. Jangan sampai kita ingin merasa dilihat. Jangan sampai kita ingin, ibaratnya apa ya, ingin dianggap wow, ingin dianggap wah gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi, itu bisa menyebabkan kita kecewa yang
memungkinkan kita untuk undur diri gitu. Jadi kita menghindari hal-hal yang bisa menarik diri kita ke kebaikan seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan aja ya, mungkin untuk semuanya sharing-sharing gitu, karena ini temanya kan memperkuat identitas muslimah ya gitu. Nah mungkin untuk ada rasa ingin dilihat, jangan sampai rasa dilihat itu bisa merusak marwah kita gitu. Jangan sampai merusak ijazah kita sebagai muslimah gitu, karena ada disebutkan kayak apa istilahnya Kak, kayak rules gitu, yang mana kita sebagai muslimah tuh harus menjaga pandangan, harus menjaga sentuhan. Nah, lalu bagaimana sih menjaga pandangan dan menjaga sentuhan di sosial media? Itu dengan cara kita tidak menampakkan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip ambigu, itu karena kita menampakkan foto kita atau kita menampakkan aurat kita di media sosial. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal tersebut gitu. Kemudian juga kita menjaga lisan, menjaga penampilan, dan juga menjaga malu atau menjaga kemaluan kita. Untuk apa? Agar identitas kita sebagai muslimah ini tetap terjaga, indah dan juga marwahnya. Seperti itu. Jadi inti jawabannya sih ya ini, kita kembalikan ke niat kita agar apa? Agar kalau tidak sesuai ekspektasi, kita tidak kecewa dan undur diri. Gimana ini udah close atau masih ada respon lagi terkait dengan pesan yang utama? Iya, sudah cukup Iya Ustazah. udah oke. Yang kedua boleh diulang nggak Kak? Jadi apa agak lupa. Yang kedua ya, Iya yang kedua. ini meningkatkan kepercayaan diri kita Ustazah. Kalau misalnya kan Kak, kalau misalnya kita bersosial media, terus kita buat postingan nih, Iya. buat konten. Kadang tuh kayak hari ini mau semangat nih buat kontennya, tapi setelah kita tulis atau udah posting tuh dibaca-baca lagi, ya aku kayaknya sok bijak banget atau enggak, kayaknya enggak deh, enggak gini deh, kayak gitu, kayak nggak percaya diri gitu. Cara ningkatin percaya diri kita terhadap konten kita itu gimana? Gitu. Oke, cara meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap konten. Mungkin ini ya, izin jawab ya Kak Aca. Tanyakan lagi kepada diri kita gitu. Sebenarnya omongan orang lain nanti tuh berdampak nggak sih sama kita? Maksudnya konten-konten yang kita apa ya, yang kita sebarkan pasti kan ada feedbacknya dari orang lain gitu. Nah kira-kira dari feedback itu tuh benar nggak sih omongan mereka? Dan di dunia ini tuh kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain. Gitu. Kita nggak mungkin kan menangkap omongan orang lain. Ini nggak bisa, ini abstrak nih. Aku nggak bisa nangkap omonganku nih gitu. Jadi kita harus apa ya, mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Terkait nanti omongan orang lain setelah kita post konten, ya udah itu jangan kita kontrol karena mereka tidak berpendapat dan kita ambil baiknya. Let's only listen the pretty words gitu. Kemudian apa yang bisa kita kontrol yaitu tadi ya, kepercayaan diri. Terus gimana cara ningkatinnya? Tadi udah aku singgung sedikit, yaitu kita percaya sama dia, kita percaya sama Allah. Gitu, bahwa Allah udah ngasih pesan ke kita. Gitu. Kita jangan membuang waktu dengan insecure ya, Kak. Mungkin ini ada apa ya? Ada singgungannya dengan insecure. Apa sih bahasa zaman sekarang itu? Gitu. Jadi kita jangan membuang waktu kita dengan insecure. Takutnya nih, misalkan nih, kita buat konten nih, konten A. Terus kakak mikir, ini gimana ya kontenku, bagus nggak ya? Ini gimana ya kontenku, udah oke nggak ya? Kalau Kak Aca kelamaan mikir, nanti nggak jadi-jadi Kak. Ya nggak sih Kak? Jadi ibaratnya itu tuh setan yang membisiki kita gitu. Jangan upload kontenmu jelek, jangan upload, nggak ada yang mau lihat. Kita jangan memikir kayak gitu. Jadi kita harus apa ya? Percaya sama Allah, Bismillah, konten yang kita buat ini bisa apa membuahkan kebaikan gitu. Jadi kita jangan terpaku ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan juga kita patut bertanya, yang kita lakukan ini demi apa? Demi siapa gitu. Nah, kalau kita udah tahu apa ya tujuan kita, maka kita nggak akan ibaratnya nggak akan maju mundur terkait tujuan itu. Makanya tadi di tips yang awal aku menekankan kita harus teguh dengan tujuan, kemudian juga ada percaya diri dengan percaya dia, karena itu adalah kunci utama untuk membuat konten. Gitu. Ini ada feedback dari Kak Aca. Cukup Ustazah. Cukup Kak, makasih banyak. Ya, nggak apa-apa. Makasih banyak. Ya. Oke, sama-sama Kak Aca. Semoga konsisten ya buat kontennya. Ya. Buat Makasih konten Kak. apa nih Kak? Enggak sih Kak, kadang tuh kalau mau posting di Instagram kan kadang kayak mau nulis review buku kalau lagi habis Oh, baca gitu. betul.
Cuman kadang nggak pede aja sih buat nyebarin kayak gitu. Nggak apa-apa, posting aja. Aku tunggu ya postingannya. Makasih Ya, guys. semangat Kak Aca. Thank you. Oke, kembali ke Kak Nurul ya. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Hidayah. Selanjutnya saya akan membacakan dari kolom chat. Dari Ukti Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya bertanya di kolom komentar. Nama saya Raisa, bisa dipanggil dengan Sasa dari Depok. Izinkan bertanya kepada Kak Anissa, gimana sih Kak caranya berdakwah lewat tulisan atau menjadi penulis buku, dan awal mula Kakak menjadi penulis itu bagaimana? Jazakumullah khairan katsiran, Kak. Silakan Baik, untuk Kak Anissa. ya baik. Thank you Kak Nurul. Oke, dari Kak Raisa. Oke, izin menjawab ya Kak Raisa. Gimana sih Kak caranya dakwah lewat tulisan apa nih? Atau menjadi penulis buku? Oke, yang pertama ya, bagaimana caranya dakwah mulai tulisan? Mungkin teman-teman kalau ingin tahu lebih jauh bisa nge-follow akun-akun seperti akunnya Teh Kartini F Astuti, kemudian ada akunnya Teh Konita, kemudian ada akunnya siapa lagi ya? Aduh, aku anak agak lupa. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat nih gimana sih awal mula beliau-beliau ini menjadi penulis. Nah, kalau dari saya sendiri gitu, awal-awal ingin nulis itu karena sebelum saya buat media sosial, saya udah menentukan tujuan utama saya. Kira-kira apa sih tujuan utama saya buat Instagram? Nah, saya udah memiliki tujuan yaitu untuk nge-share tulisan atau ingin dakwah melalui tulisan. Karena waktu itu pernah Ana menulis, sebentar, Ana izin buka HP ya. Itu Ana menulis terkait dengan motivasi menulis saya ada 10 motivasi. Gitu. Yang pertama itu saya menulis karena Allah, kemudian saya ingin berdakwah melalui tulisan. Nah, dari motivasi itu atau dari tujuan itu yang membuat saya ingin terus untuk berdakwah melalui tulisan. Dan hal-hal yang saya share, mungkin ini bisa jadi apa ya, tips atau ide baru ya buat teman-teman semua. Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, apa yang paling dekat dengan Kak Raisa gitu. Mungkin Kak Raisa bisa apa ya, bisa mengingat-ingat nih, apa sih yang membuat Kak Raisa bergairah? Apa sih yang membuat Kak Raisa bahagia? Apa sih yang membuat Kak Raisa senyum-senyum sendiri gitu. Nah, Kak Raisa bisa nge-sharing-sharing hal-hal tersebut. Nah, kalau dari aku, waktu itu aku suka nge-share tulisan terkait dengan cerita-cerita yang ada di sekitarku gitu. Waktu itu pernah kayak nulis cerita pendek gitu. Nah, itu dari ibunya itu dari teman-teman. Jadi teman-teman aku cerita, kemudian aku sharing-sharingkan ke Instagram atau aku buat cerita pendek ke Instagram di captionnya. Tapi untuk nama, terus untuk adegan-adegan itu mungkin aku ini aku ganti gitu. Kemudian ada juga waktu itu aku nulis-nulis terkait dengan inspiring daily gitu. Kira-kira apa sih hal-hal yang aku alami hari ini yang bisa aku bagikan? Kira-kira apa sih hal yang aku lakukan tuh yang bisa berbuah kebaikan. Jadi aku sharing nih tentang kegiatanku seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti lihat Instagramku itu udah nggak ada ya, karena udah aku aktifkan. Jadi jangan jangan cari-cari lagi konten-konten yang lama. Karena untuk saat ini aku lagi fokus terkait dengan review buku gitu. Jadi mungkin kalau untuk konten-konten inspiring daily ada, tapi tidak apa ya, tidak banyak karena udah banyak aku aktifkan di Instagram. Jadi itulah awal mula apa namanya aku berdakwah melalui tulisan, dan caranya yaitu dengan mulai dari hal terdekat kita, apa yang kita suka, apa yang bisa membuat kita gembira. Kemudian awal mula kakak menjadi penulis itu bagaimana? Awal mulanya kakak ikut ini kelas menulis gitu. Kakak ikut kelas menulis
ikut challenge menulis. Awalnya tuh cuma ikut aja, oh ini ada challenge menulis nih gitu. Kalau nggak salah waktu itu ini 30 hari bercerita waktu Ramadan atau 30 hari buat puisi gitu. Ya ikut aja biar apa? Biar kita konsisten menulis gitu. Kalau teman-teman ingin konsisten menulis, teman-teman harus punya komunitas, harus punya trigger yang mana itu bisa membuat teman-teman terpaksa untuk menulis. Karena dari terpaksa kita menjadi terbiasa gitu. Ya udahlah, saya ikut aja. Dan ternyata output atau hasil dari challenge tersebut itu menjadikan buku antologi. Nah, itulah awal mula saya bisa menulis buku, yaitu berawal dari buku antologi. Apa sih kan buku antologi? Antologi itu kumpulan buku, bukan, maaf. Ini kumpulan tulisan dari beberapa orang. Jadi, dari peserta yang ikut challenge itu, tulisannya dibukukan bersama-sama dalam satu buku. Nah, itulah awal mula saya ini mulai merambah ke kepenulisan buku. Mungkin izin spill, insya Allah coming soon gitu. Juga ada buku solo atau ibaratnya saya menulis buku sendiri gitu yang akan menjadi hadiah atau door prize pada malam hari ini. Itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin memulai apa ya, mungkin ingin memulai menulis buku bisa ikut challenge atau bisa ikut kelas-kelas kepenulisan yang mana outputnya itu menerbitkan buku bersama. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa untuk menerbitkan buku antologi bareng, nanti bolehlah teman-teman merambah untuk menerbitkan buku sendiri atau buku solo. Gitu. Oke, dari Kak Raisa ada feedback sebelumnya? Belum ya, belum ada. Cukup ya. Mungkin sambil nunggu Kak Raisa, Kak Nurul bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya dari Kak Ana. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana peran media sosial dalam memperkuat identitas muslimah di era digital, sekaligus menjaga nilai-nilai Islam yang luhur? Segitu pertanyaan dari saya, syukran. Untuk Kak Anissa, silakan Iya. dijawab. Oke, dari Kak Ana ya. Bagaimana peran media sosial dalam memperkuat identitas muslimah di era digital, sekaligus menjaga nilai-nilai Islam yang luhur? Oke, mungkin saya ingin mengambil topik yang lagi hangat pada akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan Palestina. Ini teman-teman kalau tahu ya, terkait dengan isu Palestina tuh, pernah nggak sih melihat ada orang yang kayak nge-share template di Instagram Story, kemudian yang mana kalau kita ngeklik, itu kita bisa ngebuat story seperti itu. Maaf ya, lupa namanya apa, ibaratnya ada fitur seperti itu di Instagram Story. Kemudian ada juga ibaratnya yang bikin-bikin konten terkait dengan Palestina. Kemudian naikin hashtag di Twitter gitu. Nah, itulah peran media sosial untuk memperkuat identitas. Mungkin kalau di sini yang saya sebutkan itu media sosial itu bisa ibaratnya apa ya, ngasih tahu kalau ini loh Palestina lagi dijajah, ini loh kita harus membela Palestina. Dan itu sangat berdampak sekali. Mungkin dari orang-orang yang hanya bermedia sosial, kemudian melihat teman-teman yang nge-share tentang Palestina kan jadi tahu, oh ternyata Palestina lagi dijajah, oh ternyata Palestina lagi butuh bantuanku. Nah itu kan bisa membuat orang lain atau teman-teman kita ikut untuk aware terkait dengan isu Palestina. Jadi itulah peran media sosial untuk memperkuat identitas. Nah lalu kalau untuk identitas muslimah bagaimana? Nah kita tunjukkan bahwa kita bisa berkarya. Kalau teman-teman ingat masa-masa jahiliyah dulu, bahwa wanita diremehkan, bahkan ada ini ya, ada apa namanya cerita, kalau ada bayi perempuan lahir itu harus dibunuh karena mereka nggak ada gunanya, cukup di laki-laki aja gitu. Nah, itu dari situ kan kita bisa belajar kalau kita bisa nunjukin perempuan bisa kok berkarya, perempuan bisa kok berkarya meskipun di rumah, perempuan bisa kok berkarya meskipun tetap berpakaian syar'i. Nah, itulah fungsinya media sosial. Coba kita bisa menunjukkan dengan kita sebagai muslimah kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa untuk ibaratnya menyebarkan kebaikan-kebaikan seluas-luasnya. Itu. Mungkin ada feedback dari Kak Ana. Hmm,
Kak Nurul gimana? Ini sambil nunggu feedback ke Ana. Dari feedback dari Kak Ulfi Rasa, Masya Allah. Oh, Dari Ukti ya. Rasa, Masya Allah, Kak, Ana juga pernah ikut kegiatan buku antologi, mau ningkatin ke cerita yang lebih banyak seperti novel, seperti sambil dakwah, tapi takutnya salah, tapi takut salah nulisnya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Kak Anissa sudah menjawab pertanyaan. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, sebelumnya izin feedback Kak Raisa ya, Kak Nurul. Ya. Dari Kak Raisa. Insya Allah, selamat ya Kak. Berarti udah ini ya berkecimpung di dalam dunia penulisan karena sudah pernah ikut apa nih kegiatan buku antologi, mau ningkatin ke cerita yang lebih banyak novel tapi sambil dakwah. Tapi cukup kelas nulisnya. Nah, untuk izin ini ya izin feedback ya. Untuk apa ibaratnya untuk mengatasi rasa takut itu dengan belajar. Nah, kalau di sini mungkin Kak Raisa ingin apa cerita novel tetapi sambil dakwah, tapi takut. Nah, ketakutan Kak Raisa bisa diatasi dengan Kak Raisa membaca novel-novel yang ada unsur dakwahnya, seperti novelnya Andra Hirata, kemudian novelnya Asma Nadia, dan juga ini Ayat-Ayat Cinta, eh, novelnya Habibur Rahman El Sirazi. Nah, Kak Raisa bisa mengatasi ketakutan itu dengan banyak mencari dan banyak belajar contoh-contoh novel yang ada unsur dakwahnya atau ada unsur Islamnya. Gitu. Semangat ya Kak Raisa untuk menulisnya. Oke, Kak Nurul, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau belum Saya ada, tutup ya, bisa Kak. dilanjut. Ya, gimana Kak Nurul? Ditutup sesi tanya jawabnya. Oh iya, iya, tutup aja nggak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang terima kasih terima kasih terima kasih diskusi tadi bisa disimpulkan tadi Kak. Terima kasih. Sekarang memasuki sesi closing statement dari narasumber dan pengumuman peserta terpilih yang akan mendapatkan. Silakan untuk Kak Anissa. Oke, udah masuk ya servisnya Kak Nurul? Sudah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang tadi udah aktif chat di kolom komentar, kemudian juga aktif bertanya dan lain. Terima kasih. Kita jadi apa ya berasa hidup diskusinya terkait dengan topik pada malam hari ini. Nah, untuk close statement pada malam hari ini, mungkin saya izin untuk ini ya menyimpulkan atau nge-reminder bahwa kita harus mengenali diri kita sebagai muslimah sejati, yang mana alasannya kita diciptakan itu untuk ibadah, sebagai khalifah, dan juga untuk berdakwah, namun sesuai dengan fitrah. Fitrah apa? Sesuai dengan fitrah kita sebagai muslimah. Dan yang perlu diingat, kita harus selalu minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Agar mendapat hidayah dan membawa berkah pada setiap langkah. Selain itu juga kita harus menjadikan potensi kita berbuah aksi untuk membentuk generasi peradaban Islam yang mandiri. Jadi semoga dengan bermedia sosial ini benar-benar membawa kita kebermanfaatan, benar-benar bisa membawakan kita kepada kebaikan. Jadi kita mendapatkan hikmahnya, bukan mendapatkan musibahnya. Dan semoga di akhirat maupun di dunia kita bisa memanen hasil-hasil kebaikan kita dari media sosial itu agar kita tidak buang-buang waktu di media sosial.
Oke, mungkin itu ya kalau step dari aku. Dan ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah aktif berpartisipasi. Dan sebelumnya, kalau teman ini lanjut ya Kak Nurul, aku langsung umumin ya. Mungkin ngelihat dari antusias teman-teman semua terkait dengan apa ya sesi sharing session pada malam hari ini kan ada hadiah door prize ya tadi kan virus kan ada disebutkan kalau harus aktif ini itu dan ada door prize yaitu buku insya Allah buku pertama saya akan terbit judulnya How Beautiful You Are itu yang akan terbit secara solo dan saya ingin ngasih hadiah atau ngasih apresiasi buat teman-teman yang udah aktif pada malam hari ini yang udah sering jawab dan juga on kan dan on mic gitu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim saya izin untuk memberikan hadiah ini atau buku ini nanti kepada Kak Nur Hidayah yang bertanya pertama kali tadi. Apakah Kak Nur Hidayah masih hadir ya? Hadir nggak Kak Nurul? Sih, Kak. Adakah? Ada. Iya. Ada, oke. Oke, nanti untuk ini ya Kak, klaim hadiahnya bisa menghubungi Kak Nurul ya, biar diarahkan ke saya untuk pengiriman hadiah bukunya. Dan semoga nanti buat teman-teman yang lain, jangan berkecil hati gitu. Insya Allah teman-teman semua di sini mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah untuk mengikuti sesi sharing pada malam break ini. Karena apa? Dari jutaan manusia di dunia, teman-teman terpilih untuk ikut pada malam hari ini gitu. Mungkin teman-teman udah capek nih dari pagi, siang, sore berkegiatan, tapi teman-teman tergerak hatinya. Teman-teman dipilih oleh Allah untuk tetap semangat ikut pada sesi sharing malam hari ini dan semoga berbuah kebaikan dan teman-teman istiqomah tetap di jalan kebaikan. Yang sebelumnya, syukron buat jazakillahu khairan katsiron. Teman-teman, terima kasih banyak udah hadir pada malam hari ini. Dan jika ada hal yang ingin apa ya dibagikan atau disaringkan, teman-teman bisa tag Instagram saya @anissa a Juan hanya dua. Jadi, teman-teman bisa tag, bisa sharing-sharing terkait apa sih yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini. Dan teman-teman juga bisa tag ke Instagram Rukun @rukun ID juga Instagram @dutadakwah.indonesia. Teman-teman boleh tag nanti apa yang didapatkan pada malam hari ini. Ya, mungkin cukup sesi sharing dengan saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya, ada salah katanya. Semoga kita bisa bertemu di sesi sharing yang lainnya. Saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Anissa telah memaparkan materi. Sesi selanjutnya adalah berdokumentasi untuk yang tidak berhalangan hadir. Silakan on cam. Tiga, dua, satu lagi. Baik, sudah. Sebelum menutup, mari kita bersama-sama marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nurul Fajriyah. Sebelumnya meminta maaf apabila kekurangan. Pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Selamat istirahat.